Mengarungi pernikahan yang kupertahankan dengan air mata, aku, Tari, 25 tahun, seorang istri berhijab, harus menelan kepahitan saat didepak dari rumah oleh suamiku demi wanita lain. Namun tepat sebelum pergi, ibu mertuaku menyerahkan sebuah tas kulit kusam yang ternyata berisi buku tabungan bernilai 5 miliar rupiah dan selembar surat rahasia yang siap membongkar kebusukan keluarga mantan suamiku serta mengubah takdir hidupku selamanya. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Hujan lokal tipis mengguyur kawasan perumahan elit di sudut utara kota Bandung malam ini, melapisi aspal hitam dengan kilau basah yang memantulkan lampu-lampu jalanan nan temaram. Di dalam ruang tamu bernuansa klasik European yang luas dan megah, hening terasa menyengat hingga detik jam dinding berdetak seolah mempertegas penderitaanku. Aku berdiri terpaku di dekat sofa kulit impor. Jemariku saling bertaut erat hingga buku-buku jariku memutih, menahan gemetar yang merambat dari telapak kaki hingga dada. Malam ini, setelah 5 tahun bertaruh nyawa dan perasaan memelihara rumah tangga yang kusam, aku akhirnya sampai pada batas akhir ketahananku. Di hadapanku, pria yang pernah berjanji di depan wali nikahku 5 tahun lalu kini berdiri dengan dada membusung bangga, menatapku penuh kejijikan seolah aku hanyalah seonggok sampah yang mengotori ubin marmer mewahnya. Jam tangan emas melingkar mulus di pergelangan tangannya, berkilau kontras dengan balutan kemeja slim fit merek ternama yang biasa aku setrika setiap pagi dengan penuh kasih sayang. Namun di matanya malam ini, tidak ada lagi sisa-sisa kehangatan suami yang pernah mendekapku saat aku jatuh sakit. Yang tersisa hanyalah tatapan seorang penguasa arogan yang merasa telah menang atas segala-galanya dan tak lagi membutuhkan kepatuhanku. Cukup, Tari. Aku sudah muak melihat wajahmu yang selalu bersikap seolah-olah paling tertindas di rumah ini. Suaranya menggelegar, memecah kesunyian malam dan memantul di dinding-dinding tinggi ruang tamu. Kata-katanya menancap seperti sembilu yang dihantamkan tepat ke ulu hati, menghancurkan sisa-sisa harga diri yang berusaha kubangun di atas puing-puing kesabaran. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia melangkah mendekat, melemparkan koper kain berukuran sedang ke arah kakiku, hingga menimbulkan dentuman keras yang membuat jantungku melonjak kaget. Koper itu hanya berisi beberapa potong pakaian sederhanaku yang sempat ku kemas dalam waktu 10 menit di bawah intimidasi tatapannya. Belum sempat aku merespons atau sekadar membela diri dari tuduhan tak berdasar itu, sesosok wanita bergaun merah ketat melangkah keluar dari balik pilar megah lantai 2, berjalan dengan gaya anggun yang sengaja dibuat-buat. Jemari berhias kuteks merah menyala itu tanpa ragu menyusup ke lengan suamiku, bergelayut manja sambil menyandarkan kepalanya di bahu pria yang masih sah secara hukum sebagai suamiku. Senyum licik bertengger di bibirnya yang teroles gincu tebal, seolah merayakan kemenangan atas pengusiranku dari istana yang selama 5 tahun ini kubangun dengan tetesan keringat dan derai air mata. Kamu mendengarnya sendiri kan, Mbak Tari? Rendra sudah memutuskan pilihannya. Suara wanita itu terdengar sangat halus, namun syarat akan racun hinaan yang memuakkan. Dia menatapku dari atas ke bawah, menilai penampilanku yang hanya berbalut pashmina inner dan busana kasual bersahaja tanpa riasan mahal. Rumah sebesar ini butuh pendamping yang bisa disandingkan di depan kolega bisnis Rendra, bukan wanita pembawa sial yang cuma tahu cara membersihkan debu dan membuang-buang uang untuk hal yang tidak berguna. Suasana makin memanas ketika suamiku mencengkeram lengan atasku dengan kasar, menarikku secara paksa menuju pintu depan tanpa memedulikan rasa sakit yang menjalar di persendianku. Langkah kakiku terseret-seret di atas lantai dingin, tetapi hatiku jauh lebih dingin ketimbang ubin marmer itu. Tidak ada lagi ratapan atau air mata yang memohon mersi dari mataku,
Kepedihan yang terakumulasi selama setengah dekade ini telah membeku menjadi sebuah ketegaran yang amat keras. Aku membiarkan diriku diseret hingga ambang pintu utama, tempat di mana gerimis Bandung menyambutku dengan embusan angin malam yang menusuk tulang. Tepat ketika tubuhku hendak didorong keluar melewati ambang pintu, sebuah derap langkah tergesa namun rentan terdengar dari arah koridor dalam. Ibu Rahmi, ibu mertuaku yang selama ini menderita stroke ringan dan selalu memilih bungkam di bawah tekanan dominasi anaknya, muncul dengan napas terengah-engah. Wajah rentannya dipenuhi garis-garis kecemasan yang mendalam, dan matanya berkaca-kaca menatapku yang hampir terlempar keluar. Pria itu sempat menahan tangannya saat melihat ibunya mendekat, tetapi tatapan matanya tetap dingin tak tergoyahkan. "Rendra, apa-apaan kamu ini? Kenapa kamu tega mengusir istrimu sendiri malam-malam begini dalam keadaan hujan?" Suara Ibu Rahmi bergetar hebat, dipenuhi perpaduan antara kemarahan yang tertahan dan rasa iba yang tak tertampung. Namun suamiku hanya mengibaskan tangan dengan acuh tak acuh, menegaskan bahwa keputusannya sudah bulat dan tak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk oleh ibu kandungnya sendiri. Wanita tua itu mengelus dadanya yang sesak, meratapi kelakuan putranya yang telah tertutup oleh kesombongan harta dan pesona wanita simpanannya. Sebelum suamiku sempat menutup pintu kayu jati yang tebal itu, Ibu Rahmi menerobos maju dengan sisa-sisa tenaganya, meraih pergelangan tanganku dengan genggaman yang teramat erat. Kedua matanya yang basah menatap lurus ke dalam mataku, memancarkan rasa bersalah yang teramat sangat atas kelakuan anak laki-lakinya. Tanpa sepatah kata pun yang sanggup terucap dari bibirnya yang bergetar, tangan tua itu menyelipkan sebuah tas kulit berwarna coklat tua yang sudah kusam, berdebu, dan terkelupas di beberapa bagian ke dalam dekapanku. "Bawa ini, nak, simpan baik-baik dan jangan pernah kamu kembalikan pada siapapun," bisik Ibu Rahmi lirih, hampir tak terdengar di antara deru angin malam sebelum suamiku memutus kontak kami dengan menarik ibunya ke belakang. Brak! Pintu besar itu terbanting keras tepat di hadapan wajahku, mengunci rapat masa laluku di dalam rumah mewah itu. Aku berdiri sendirian di bawah kucuran gerimis yang kian deras, mendekap tas kulit kusam yang terasa anehnya amat berat di tanganku, tanpa tahu bahwa di dalam tas rapuh inilah takdir baruku siap dimulai. Langkah kakiku terasa begitu berat saat menyusuri gang sempit kawasan Sadang Serang, tempat di mana aku menyewa sebuah kamar kontrakan kecil untuk mengungsi malam ini. Air hujan membasahi jilbabku dan menyusup hingga ke balik pakaian, namun rasa dingin di tubuhku tak sebanding dengan rasa kebas yang menjalar di dada. Dengan tangan yang gemetar hebat, kubuka pintu kayu kontrakan berukuran 3 kali 4 meter itu, lalu menaruh koper sederhana dan tas kulit kusam pemberian Ibu Rahmi di atas meja kayu lapuk. Bau lembab khas ruangan yang lama tak dihuni langsung menyambut indera penciumanku, tetapi malam ini tempat bersahaja inilah satu-satunya perlindungan yang kumiliki dari kekejaman dunia luar. Aku terduduk lemas di tepi kasur busa yang tipis, mengusap wajahku yang basah oleh perpaduan antara gerimis dan sisa air mata kekecewaan. Bayangan wajah Rendra yang menatapku penuh penolakan serta lirikan sinis wanita itu terus berputar-putar di kepalaku, mencoba meruntuhkan benteng kesabaran yang kubangun selama bertahun-tahun. Di tengah keheningan malam yang hanya dihiasi suara ketukan hujan di atap seng, mataku tertuju pada tas kulit kusam coklat tua yang tergeletak di atas meja. Tas itu terlihat sangat tua dengan goresan-goresan panjang dan kulit yang mulai mengelupas di tiap sisinya, seolah-olah sudah tersimpan di sudut lemari yang berdebu selama puluhan tahun. Rasa penasaran perlahan merayapi hatiku, mengingatkanku pada gurat kecemasan dan bisikan penuh penegasan dari Ibu Rahmi tepat sebelum pintu jati itu terbanting. Aku bangkit berdiri dan mendekati meja, mengulurkan tangan untuk meraih tas yang terasa sangat berat saat kuangkat itu.
Resleting logamnya yang sudah berkarat membutuhkan sedikit dorongan ekstra untuk bisa terbuka, menimbulkan bunyi derit halus di ruangan yang sunyi ini. Ketika celah tas itu akhirnya terbuka lebar, dadaku berdegup kencang secara mendadak saat mendapati lipatan kain beludru hitam yang membungkus rapi benda-benda di dalamnya. Dengan perlahan dan hati-hati, kubuka belitan kain beludru tersebut, hingga mataku membelalak tak percaya pada apa yang tersaji di depan mataku. Sebuah buku tabungan bank swasta ternama berwarna biru tua bersanding dengan selembar amplop coklat tebal yang tersegel rapat dengan lilin merah. Telapak tanganku bergetar semakin hebat saat kubuka halaman pertama buku tabungan itu untuk melihat nama pemilik yang tertera di sana. Nama lengkapku, Tari Rahmadani, tercetak jelas di atas kertas tebal tersebut, lengkap dengan nomor rekening yang sama sekali tak pernah ku kenal sebelumnya. Namun shock sesungguhnya menghantam kesadaranku tatkala mataku bergeser ke baris nominal saldo terakhir yang tertera di bagian paling bawah halaman cetakan transaksi. Deretan angka dengan 9 digit 0 berjejer rapi di sana, menunjukkan nominal fantastis yang tak pernah bayangkan seumur hidupku, 5 miliar rupiah. 5 miliar. Bisikku lirih, suaraku tertahan di tenggorokan karena rasa terkejut yang teramat sangat hingga membuat napasku tertahan beberapa detik. Dari mana Ibu Rahmi mendapatkan uang sebanyak ini, dan mengapa beliau menyimpannya atas namaku tanpa pernah membicarakannya sedikit pun padaku? Pertanyaan demi pertanyaan berseliweran di kepalaku, membuat jantungku berdegup kian kencang di tengah rasa tidak percaya yang menguasai pikiran. Tanpa membuang waktu, jemariku yang dingin beralih menyentuh amplop coklat tebal yang tersegel erat di sebelah buku tabungan tersebut. Kupecahkan segel lilin merah itu dengan hati-hati, lalu mengeluarkan selembar kertas HVS tebal yang dipenuhi tulisan tangan rapi khas tulisan Ibu Rahmi. Setiap goresan tintanya tampak begitu tegas, namun di beberapa bagian terdapat bercak noda yang menyerupai sisa tetesan air mata yang mengering. Untuk Tari, menantuku yang paling tulus, begitu kalimat pembuka surat yang kubaca dalam hati dengan tenggorokan berpasir. Ibu Rahmi menuliskan bahwa uang 5 miliar itu adalah warisan murni dari almarhum ayah mertuaku yang sengaja disembunyikan dari pengetahuan Rendra sejak bertahun-tahun lalu. Ayah mertuaku rupanya telah memprediksi bahwa Rendra akan tumbuh menjadi pria yang gelap mata oleh harta dan kekuasaan jika memegang uang sebesar itu tanpa kendali. Namun yang membuat darahku mendidih di paragraf akhir surat itu adalah kenyataan tentang kehancuran rumah tanggaku yang ternyata telah dirancang secara sengaja. Ibu Rahmi membongkar bahwa wanita bergaun merah itu bukan sekadar selingkuhan biasa, melainkan utusan dari pesaing bisnis yang sengaja menjebak Rendra untuk merampas seluruh aset keluarga kami. Dan Ibu Rahmi mempercayakan uang 5 miliar beserta bukti rahasia itu kepadaku, karena hanya aku satu-satunya orang yang dipercaya mampu menyelamatkan sekaligus membalaskan rasa sakit ini dengan cara yang elegan. Tanganku gemetar hebat saat membaca ulang setiap baris tulisan tangan Ibu Rahmi yang tertera jelas pada lembaran kertas tebal tersebut. Suara rintik hujan yang menghantam atap seng kontrakan seolah menjadi saksi bisu atas kebenaran pahit yang baru saja terkuak di depan mataku. Hati yang tadinya hancur karena pengusiran yang menyakitkan, kini perlahan terisi oleh kobaran keberanian dan amarah yang menuntut keadilan atas pengorbananku selama ini. Di lembar kedua surat rahasia itu, Ibu Rahmi menuliskan secara detail rincian skenario licik yang dimainkan oleh Bella dan kelompoknya. Wanita yang tampil glamor dan arogan itu rupanya merupakan kaki tangan dari pengusaha kompetitor yang berambisi menguasai seluruh saham serta lisensi usaha konstruksi milik Rendra. Mereka memanfaatkan sifat arogan dan kerapuhan moral Rendra untuk menjebaknya dalam jerat utang tersembunyi serta dokumen rekayasa yang fatal. Rendra telah terbuai oleh kecantikan palsu dan kemewahan semu, Tari.
Dia menyerahkan seluruh akses keuangan serta surat berharga perusahaan kepada wanita itu tanpa curiga sedikit pun. Demikian tulisan Ibu Rahmi yang kubaca dengan rasa sesak di dada. Ternyata rumah mewah yang tadi malam menjadi tempat pengusiranku pun sebenarnya sudah dijaminkan secara diam-diam oleh Rendra untuk menutupi kerugian proyek manipulatif yang dirancang oleh Bella. Tak hanya berisi pengakuan dan petunjuk, di dalam amplop coklat itu juga terselip sebuah flash disk berwarna hitam dengan bentuk yang sangat minimalis. Ibu Rahmi menjelaskan dalam suratnya bahwa flash disk tersebut menyimpan salinan percakapan rahasia, rekaman suara, serta salinan dokumen transaksi ilegal yang dilakukan Bella bersama komplotannya. Semua bukti itu dikumpulkan oleh Ibu Rahmi secara diam-diam selama beberapa bulan terakhir di tengah kondisinya yang serba terbatas. Rasa iba yang mendalam terpancar dari setiap kalimat penutup yang dituliskan oleh ibu dari mantan suamiku tersebut. Beliau menyadari betul betapa buruknya perlakuan Rendra padaku selama 5 tahun ini, dan beliau merasa sangat bersalah karena tidak mampu membela ketidakadilan yang kuterima secara langsung saat berada di dalam rumah tersebut. Tas kusam dan seluruh isinya ini adalah wujud penyesalan sekaligus amunisi terakhir yang beliau percayakan padaku. Aku menghela napas panjang, meresapi setiap denyut emosi yang bergejolak di dalam dada sambil memandangi buku tabungan bernilai 5 miliar rupiah di atas meja. Uang sebesar ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah amanah besar untuk membersihkan nama baikku sekaligus menyelamatkan Ibu Rahmi dari bahaya yang mengintai di rumah itu. Ketegaran baru perlahan tumbuh, menggeser sisa-sisa kepedihan menjadi tekad bulat yang tak tergoyahkan. Aku berdiri melangkah menuju jendela kecil kontrakan, menatap bayangan diriku pada kaca yang berembun di malam yang kian larut. Diri yang dahulu selalu mengalah, diam saat dihina, dan bersabar atas setiap perlakuan semena-mena kini telah mati bersama terhempasnya pintu jati rumah mewah itu. Aku tidak akan melarikan diri atau bersembunyi dalam meratapi nasib. Aku akan berdiri tegak menghadapi mereka dengan cara yang jauh lebih cerdas. Langkah pertama yang harus kulakukan besok pagi adalah mendatangi bank untuk memastikan keabsahan rekening dan dana hibah yang ditinggalkan untukku ini. Aku juga harus segera menghubungi seorang pengacara terpercaya yang bebas dari pengaruh keluarga Rendra untuk memeriksa legalitas bukti-bukti dalam flash disk. Strategi ini harus disusun secara rapi dan sangat hati-hati agar tidak memicu kecurigaan pihak lawan sebelum waktunya tiba. Kuambil kembali buku tabungan, flash disk, dan surat rahasia itu, lalu kumasukkan dengan rapi ke dalam tas ransel pribadiku untuk menjaga keamanannya. Sementara tas kulit kusam pemberian Ibu Rahmi kututup kembali dan kusembunyikan di sudut teraman lemari pakaian kontrakan. Malam ini menjadi garis batas yang tegas antara masa laluku yang penuh penderitaan dan masa depanku yang penuh perlawanan. Ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur kota Bandung dan menyapu sisa-sisa gerimis malam, aku menatap pantulan diriku sekali lagi di cermin kamar mandi yang sederhana. Kuperbaiki tatanan pashmina yang mengenakan pakaian bersahaja namun rapi, siap melangkah keluar menyongsong hari baru. Dengan 5 miliar di tangan dan bukti kejahatan musuh di jemariku, permainan baru ini resmi kubuka atas kendaliku sendiri. Pagi membentang hangat di atas kota Bandung saat aku melangkah keluar dari kontrakan dengan pakaian paling rapi yang kubawa. Ransel coklat berisikan buku tabungan, flash disk, dan surat rahasia aku peluk erat di dada sepanjang perjalanan menuju kantor cabang bank swasta ternama di pusat kota. Langkah kakiku terasa jauh lebih mantap dibanding semalam, meski ketegangan kecil masih merayapi ujung jemariku. Memasuki gedung bank bertingkat yang megah dengan hamparan lantai marmer berkilau, seorang petugas keamanan berseragam menyambutku dengan sopan dan mengarahkanku ke area customer service.
Aku duduk bersedekah di atas kursi busa yang empuk, menanti giliranku dipanggil sembari mengamati lalu lalang orang-orang berbusana formal di sekelilingku. Suasana profesional ini membuatku menyadari bahwa aku sedang melangkah ke dunia yang sangat berbeda dari keseharianku sebelumnya. Atas nama Ibu Tari Rahmadani, panggil seorang petugas wanita muda bernampilan rapi dengan senyum ramah di balik meja layanan. Aku mengangguk pelan, melangkah mendekat, lalu duduk di hadapannya sembari mengeluarkan kartu identitas diri, beserta buku tabungan bernilai 5 miliar tersebut dari dalam ranselku. Wanita itu menerima dokumenku dengan sikap profesional. Namun saat pandangannya jatuh pada nomor rekening dan nominal saldo yang tertera di layarnya, matanya melebar seketika. Jemarinya bergerak cepat di atas papan ketik komputer, memverifikasi data kepemilikan dengan ketelitian ekstra sebelum akhirnya menatapku dengan sorot mata yang jauh lebih hormat. Keabsahan dana 5 miliar rupiah itu kini terkonfirmasi sepenuhnya tanpa ada kendala sedikit pun. Dana tersebut sepenuhnya aktif dan terdaftar sah atas nama Ibu Tari tanpa ada pembekuan atau beban klaim dari pihak luar, jelas petugas tersebut dengan nada sangat santun. Aku menghela napas lega yang membuncah dari dasar dada, mengumpulkan kembali seluruh dokumen penting itu ke dalam tas. Kepastian hukum atas dana ini menjadi fondasi awal yang sangat kuat untuk mengeksekusi rencana perlawananku. Selepas dari bank, aku langsung menuju kantor hukum terpercaya di kawasan Asia Afrika berdasarkan rekomendasi yang pernah kubaca di jurnal bisnis. Di dalam ruangan berlantai kayu yang hangat, aku bertemu dengan Pak Hendra, seorang advokat senior berwajah tegas dengan pengalaman luas di bidang hukum korporasi. Kujelaskan secara singkat posisiku sebagai istri yang baru saja diusir tanpa keadilan, lalu menyerahkan flash disk pemberian Ibu Rahmi padanya. Pak Hendra memasang flash disk tersebut ke laptopnya, membuka satu persatu berkas dokumen, rekaman suara, dan salinan transaksi ilegal yang tersimpan di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, gurat wajah pengacara senior itu berubah makin serius dan menegang, menyadari betapa masifnya rekayasa kejahatan yang sedang berlangsung di perusahaan mantan suamiku. Dokumen dan rekaman di dalam flash disk ini adalah bukti kejahatan finansial serta penggelapan aset yang sangat solid, Bu Tari, ujar Pak Hendra seraya menatapku tajam. Selingkuhan mantan suami Anda bersama kroninya jelas merancang kepilitan buatan untuk mengambil alih seluruh saham perusahaan Rendra hanya dalam hitungan minggu. Penjelasan Pak Hendra membenarkan seluruh kekhawatiran yang tertulis dalam surat rahasia Ibu Rahmi. Rendra yang dibutakan oleh kesombongan dan kemolekan paras bela tak menyadari bahwa dirinya sedang berjalan menuju jurang kehancuran total. Namanya tidak hanya akan hancur secara finansial, tetapi juga berpotensi terseret ke dalam kasus pidana akibat dokumen palsu yang ia tanda tangani tanpa diteliti. Kita akan bermain tenang namun mematikan, Pak Hendra, ucapku tegas, menyatukan jemariku di atas meja dengan tatapan lurus tak tergoyahkan. Saya tidak ingin menghentikan permainan mereka sekarang. Biarkan Rendra menikmati kemenangannya sebentar lagi, sampai tiba saatnya kita mengeksekusi seluruh bukti ini tepat di puncak kesombongan mereka. Hari-hari berikutnya berlalu dengan kesibukan yang terencana sangat rapi di dalam ruang kerja Pak Hendra yang tenang dan dingin. Bersama tim hukum senior, kami meneliti setiap lembar laporan keuangan, sertifikat kepemilikan aset, hingga rekaman audio yang tersimpan di dalam flash disk peninggalan almarhum ayah mertuaku. Setiap detail transaksi bodong yang diarsiteki oleh Bella dan kelompoknya dipetakan dengan cermat, membentuk sebuah jaring hukum yang siap dijeratkan tepat pada waktunya, tanpa memberi mereka celah sedikit pun untuk melarikan diri dari jerat hukum. Menggunakan sebagian kecil dari dana hibah 5 miliar rupiah itu, aku menyewa jasa detektif swasta profesional untuk memantau gerak-gerik Rendra dan Bella secara real-time setiap hari.
Dari laporan foto dan rekaman video yang kukerima setiap malam, terlihat jelas betapa Rendra semakin tenggelam dalam gaya hidup foya-foya yang memuakkan. Dia tanpa ragu menghamburkan uang perusahaan untuk membelikan perhiasan mewah, mobil sport impor, serta pakaian bermerek untuk Bella, sama sekali tidak menyadari bahwa keuangan perusahaannya kini sedang berada di ambang jurang kehancuran yang amat parah. Di sisi lain, laporan detektif juga menunjukkan kondisi Ibu Rahmi yang semakin tertekan dan terisolasi di dalam rumah mewahnya sendiri. Bella telah mengambil alih seluruh kendali rumah tangga, bahkan dengan tega memecat sebagian besar asisten rumah tangga senior yang dulu sangat setia pada keluarga mertuaku. Hati nuraniku menggelegak membayangkan ibu mertuaku yang dalam keadaan sakit harus menyaksikan kebusukan itu setiap hari tanpa sanggup melawan, namun aku dipaksa untuk menahan diri agar rencana besar kami tidak berantakan di tengah jalan. Bu Tari, kita mendapatkan informasi penting bahwa Rendra akan menggelar pesta perayaan ulang tahun perusahaannya, sekaligus peluncuran proyek investasi baru di Ballroom Hotel Bintang 5 3 hari lagi, kata Pak Hendra sambil menyodorkan sebuah dokumen berwarna emas di atas meja kerjanya. Dalam acara megah itu, Rendra berencana mengumumkan pengangkatan Bella sebagai direktur operasional baru sekaligus menyerahkan wewenang penuh atas aset-aset vital perusahaan. Mataku berbinar mendengarkan laporan tersebut. Momen yang sangat kami tunggu-tunggu akhirnya tiba lebih cepat dari perkiraan semula. Pesta megah yang dirancang untuk merayakan puncak kesuksesan palsu Rendra akan menjadi panggung paling sempurna untuk membongkar seluruh kejahatan dan pengkhianatan yang telah mereka lakukan secara terbuka di hadapan publik dan para kolega bisnis berpengaruh. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menjatuhkan mereka dari tahta kesombongan dengan cara yang paling telak dan menyakitkan. Tolong siapkan surat gugatan perceraian atas nama saya, beserta gugatan rekonvensi atas pemalsuan dokumen dan penggelapan hak aset yang telah dipindah tangankan secara ilegal. Perintahku pada Pak Hendra dengan suara tenang namun dipenuhi ketegasan yang tak terbantahkan. Saya ingin seluruh dokumen hukum, panggilan pihak kepolisian, dan penyitaan aset sementara rampung sebelum malam puncak perayaan itu berlangsung. Pak Hendra tersenyum mengangguk puas, mengagumi perubahan karakterku yang kini menjelma menjadi sosok wanita yang sangat tangguh, cerdas, dan penuh perhitungan matang. Tidak ada lagi sisa-sisa Tari yang lemah, mudah menangis, dan pasrah ditindas seperti wanita yang diusir di bawah gerimis malam minggu lalu. Pengalaman pahit diusir tanpa harga diri telah menempa mentalitas dan jiwaku menjadi baja yang siap menghancurkan siapa saja yang berniat jahat padaku. Selama 2 hari berikutnya, aku mempersiapkan penampilanku dengan sangat matang untuk menghadiri acara megah yang tak diundang tersebut. Aku memesan sebuah busana muslimah eksklusif bernuansa elegan, dipadukan dengan hijab bahan sutra premium yang memancarkan keanggunan berkelas tanpa harus terkesan berlebihan. Aku tidak ingin hadir sebagai korban yang meratap, melainkan sebagai pemilik sah atas takdir dan keadilan yang akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hak keluarga mertuaku. Pada sore hari menjelang acara peluncuran, Pak Hendra mengonfirmasi bahwa tim penyidik dari kepolisian dan pihak kejaksaan telah siap bergerak sesuai dengan instruksi serta jadwal hukum yang sudah disepakati bersama. Semua bukti otentik, mulai dari audit forensik keuangan hingga rekam jejak transfer gelap ke rekening pribadi Bella, telah diverifikasi secara sah oleh lembaga hukum terkait. Pintu jebakan telah terbuka lebar. Tinggal menunggu Rendra dan Bella melangkah masuk ke dalamnya. Ketika malam merayap naik dan lampu-lampu megah Hotel Bintang 5 mulai menyala terang membelah langit kota Bandung, aku berdiri tegak di depan cermin besar kamar kontrakanku. Kupandang mantap pantulan diriku yang kini berbalut keanggunan yang penuh dengan wibawa dan keberanian baru yang membara di dalam dada. Dengan tas genggam kecil yang berisikan berkas penetapan pengadilan dan dikawal oleh tim hukum Pak Hendra,
aku siap melangkah menuju panggung pembalasan dendam yang paling mematikan. Ballroom Hotel Bintang 5 itu berkilau penuh kemewahan, dihiasi lampu-lampu kristal gantung yang memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan yang dipenuhi deretan pengusaha papan atas dan pejabat kota. Di atas panggung utama, Rendra berdiri membusungkan dada dengan kemeja custom bernilai puluhan juta rupiah, tersenyum lebar sembari menggandeng mesra Bella yang tampil mencolok dalam balutan gaun malam mewah. Gelak tawa dan tepuk tangan riuh para tamu undangan memenuhi udara, merayakan apa yang mereka sangka sebagai puncak kejayaan karir seorang Rendra. Dari balik pintu kaca berukir di lantai mezzanine, aku mengamati pemandangan memuakkan itu dengan tatapan dingin dan tenang tanpa sedikit pun rasa gentar. Di sampingku, Pak Hendra bersama 3 orang petugas kepolisian berseragam resmi dan 2 perwakilan dari lembaga audit forensik berdiri siap menunggu sinyal yang sudah kami sepakati. Langkah kakiku yang terbalut sepatu tumit tinggi melangkah mulus menyusuri tangga karpet merah, menyedot perhatian beberapa tamu yang terpana melihat sosok wanita berhijab anggun dengan aura wibawa yang begitu terpancar kuat. Malam ini, saya dengan bangga mengumumkan bahwa seluruh saham operasional dan ekspansi lini bisnis baru perusahaan resmi dikelola penuh oleh wanita luar biasa di samping saya, Bella. Suara Rendra menggema percaya diri melalui pengeras suara di panggung utama. Bella tersenyum sangat lebar, menatap para tamu dengan raut wajah penuh kemenangan yang dibuat-buat, seolah-olah ia telah berhasil menjadi ratu di atas puing-puing kehancuran rumah tanggaku yang ia hancurkan seminggu lalu. Tepat ketika Bella hendak meraih mikrofon untuk memberikan sambutan, langkah kakiku berhenti tepat di tengah-tengah lorong utama ballroom, memotong garis pandang panggung utama. Pengumuman yang sangat fantastis, Rendra. Namun sayangnya, pesta kebohongan ini harus berakhir malam ini juga. Suaraku mengalun tenang namun begitu tegas, bergema melalui mikrofon nirkabel yang terhubung ke sistem suara ruangan berkat bantuan teknisi yang sudah kami atur sebelumnya. Seluruh ruangan seketika hening mencekam, puluhan pasang mata beralih menatap ke arahku dengan bisik-bisik keheranan yang mulai mendengung di setiap sudut ballroom. Wajah Rendra yang tadinya memancar penuh kebanggaan mendadak berubah pucat pasi tatkala mengenali sosok wanita berhijab yang berdiri tegak di hadapannya. Ketenangan dan gaya berjelajahku yang sangat elegan malam ini benar-benar meruntuhkan ingatan buruknya tentang wanita yang ia tendang keluar dari rumahnya di bawah guyuran hujan. Tari, bagaimana bisa kamu? Kamu mau membuat kekacauan apa di sini, wanita tidak tahu diri? Pekik Rendra dengan nada tinggi yang panik, berusaha menutupi kegugupannya di depan ratusan kolega bisnis pentingnya. Bella yang berdiri di sampingnya ikut menegang, matanya mendelik tajam dipenuhi rasa benci dan kecurigaan mendalam saat melihat keberanian yang tak pernah ia duga sebelumnya terpancar dari raut wajahku. Tanpa menghiraukan bentakan kasar mantan suamiku, aku memberi isyarat pelan kepada Pak Hendra dan tim penyidik kepolisian untuk melangkah maju membelah kerumunan tamu undangan. Proyektor raksasa di belakang panggung utama yang tadinya menampilkan logo perusahaan Rendra tiba-tiba berubah menayangkan slide dokumen-dokumen audit internal, rekam jejak transfer dana bodong, serta rekaman percakapan rahasia antara Bella dan perwakilan perusahaan pesaing. Pekikan kaget berhamburan dari mulut para tamu undangan saat bukti-bukti kejahatan finansial, pemalsuan tanda tangan, dan rencana bangkrut buatan terpampang jelas dalam resolusi tinggi di papan layar raksasa itu. Wajah Bella yang semula penuh senyum kemenangan seketika berubah pasi seputih kertas. Jemarinya bergetar hebat hingga tas genggam mewahnya jatuh terhempas ke atas panggung kayu tanpa sanggup ia cegah lagi. Semua transaksi dan pemindah tanganan aset yang kamu tanda tangani selama 1 bulan terakhir adalah cacat hukum dan batal demi hukum, Rendra, ujar Pak Hendra seraya melangkah ke depan panggung dan menyerahkan surat penetapan resmi dari pengadilan negeri. Wanita di samping Anda ini adalah tersangka utama kasus penggelapan aset korporasi
serta manipulasi dokumen saham senilai belasan miliar rupiah yang bekerja sama dengan kompetitor bisnis Anda sendiri. Rendra terpaku kaku di tempatnya berdiri, matanya membelalak tak percaya menatap deretan angka dan bukti otentik yang menghancurkan seluruh harga dirinya dalam hitungan detik. Ia menoleh perlahan ke arah Bella dengan tatapan penuh kemarahan dan rasa tidak percaya yang memuncak, sementara dua orang petugas kepolisian melangkah naik ke panggung untuk mengapit serta memasangkan borgol besi di kedua pergelangan tangan Bella yang kini menangis histeris meraung-raung memohon ampun. Suasana ballroom hotel bintang 5 itu mendadak berubah menjadi sangat kacau, dihiasi riuh kasakusuk para tamu undangan dan deretan kilatan lampu kilat kamera dari media yang secara tak terduga telah memenuhi sudut-sudut ruangan. Bella meraung histeris, berusaha melepaskan cengkeraman petugas kepolisian yang memegangi kedua tangannya dengan erat, namun borgol besi dingin itu telah mengunci rapat seluruh kebebasan serta ambisi liciknya. Wanita yang seminggu lalu berdiri begitu menawan dan congkak di atas penderitaanku kini tersungkur meratap di atas lantai, memohon ampun pada pihak berwajib sembari mencoba melemparkan seluruh kesalahan pada komplotannya yang kini juga sedang diburu oleh tim kejaksaan di tempat terpisah. Rendra berdiri mematung bagaikan patung batu di tengah panggung yang megah itu, dengan napas tersengal-sengal dan raut wajah yang dipenuhi keterkejutan serta kehancuran yang tak tertahankan. Pandangannya beralih secara liar dari layar proyektor raksasa yang menampilkan bukti pembobolan rekening perusahaannya, hingga ke arah Bella yang kini diseret keluar melewati kerumunan tamu. Keberanian dan keangkuhan yang biasanya memancar dari sorot matanya menguap tanpa sisa, berganti menjadi kepanikan luar biasa tatkala menyadari bahwa seluruh kekayaan, kehormatan, dan masa depan bisnis yang selama ini ia banggakan telah hancur berkeping-keping hanya dalam semalam karena kebodohannya sendiri. Ini tidak mungkin. Semua ini pasti rekayasa. Tari, apa yang sudah kamu lakukan pada perusahaanku? Teriak Rendra dengan suara bergetar dan parau, melangkah terhuyung-huyung turun dari panggung menuju ke arahku dengan jemari yang menunjuk-nunjuk kasar. Namun sebelum langkah kakinya sempat mendekatiku, dua orang petugas keamanan bernubuh tegap dan berjas hitam yang disewa oleh Pak Hendra dengan sigap memasang badan, menghadang pergerakan mantan suamiku hingga ia terhenti secara paksa di tengah-tengah jalan. Aku menatap pria di hadapanku itu dengan pandangan yang benar-benar dingin, tanpa ada sedikit pun sisa rasa iba, cinta, maupun ketakutan yang pernah menguasai hatiku selama 5 tahun pernikahan kami. Aku tidak melakukan apa-apa pada perusahaanmu, Rendra. Kamu sendirilah yang menghancurkan dirimu sendiri dengan kesombongan, kerakusan, dan kebutaan hatimu pada wanita yang kamu puja-puja itu, jawabku dengan suara yang begitu tenang namun menggema kuat di tengah kesunyian para tamu yang menyimak setiap kata yang keluar dari bibirku. Pak Hendra melangkah satu cangkul ke depan, menyodorkan sebuah map tebal berwarna merah tua yang berisikan berkas-berkas hukum berkekuatan tetap tepat di hadapan dada Rendra yang kempas-kempis. Berdasarkan bukti otentik penggelapan dana dan manipulasi lisensi, seluruh aset pribadi Anda termasuk rumah tempat tinggal, kendaraan bermotor, serta sisa saham yang belum dipindah tangankan telah dibekukan secara hukum oleh negara atas permintaan para kreditur dan pemegang saham mayoritas. Tegas Pak Hendra dengan intonasi mantap yang langsung membuat Rendra hampir kehilangan keseimbangan tubuhnya. Lutut Rendra bergetar hebat hingga tubuhnya perlahan merosot dan berlutut di atas karpet tebal ballroom, menatap kosong ke arah dokumen pembekuan aset yang tergeletak di dekat kakinya. Para kolega bisnis terkemuka yang tadinya berebut menyalaminya dan memuji kehebatannya kini satu persatu berbalik arah, berjalan meninggalkan ruangan dengan tatapan cemooh, kekecewaan, dan celaan yang teramat tajam. Pria yang merasa dirinya sebagai penguasa tak tertandingi itu kini ditinggalkan seorang diri di tengah puing-puing kesombongan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Tari, tolong aku, Tari. Tolong ampuni aku. Aku mengaku salah.
aku telah dibutakan oleh Bella. Ratap Rendra merangkak mendekati ujung gaun panjangku dengan mata yang mulai dibasahi air mata penyesalan yang terlambat. Wajah tampan yang dulu selalu kupandang dengan penuh rasa hormat kini terlihat begitu menjijikkan dan menyedihkan, terpatri rasa ketakutan yang teramat sangat akan bayang-bayang kemiskinan dan jerat hukuman penjara yang siap menantinya atas kelalaian dokumen legal yang ia tanda tangani secara sembarangan. Aku melangkah mundur satu pijakan, menjauhkan ujung gaunku dari sentuhan jemarinya yang gemetar, menatapnya dari ketinggian berdiri dengan ketegaran yang tak tergoyahkan. 5 tahun aku bertahan menjadi istri yang patuh, menelan segala bentuk hinaan, celaan, dan rasa sakit hanya demi menjaga kehormatanmu sebagai seorang suami. Namun kamu membuangku begitu saja di bawah kucuran hujan malam hari seolah aku adalah sampah yang tak berharga, hanya demi wanita yang akhirnya menjual seluruh hidupmu. Ucapku lugas tanpa keraguan sedikit pun. Tanpa memedulikan lagi raungan dan desakan ampun dari pria yang kini telah menjadi mantan suamiku itu, aku berbalik badan dengan penuh keanggunan, mengisyaratkan kepada tim hukumku bahwa tugas kami di tempat ini telah usai. Saat berjalan melewati pintu keluar ballroom yang terbuka lebar, aku mendengar suara riuh wartawan yang mulai mencecar Rendra dengan berbagai pertanyaan tajam mengenai skandal kebangkrutan serta kasus hukum yang membelit perusahaannya. Langkah kakiku membawa menuju ke mobil sedan hitam yang sudah menunggu di depan lobi hotel, tempat di mana fase selanjutnya dari rencana perlawananku telah disiapkan dengan matang. Malam ini menandai akhir dari penderitaanku sebagai seorang wanita yang terzalimi, sekaligus menjadi awal dari penagihan janji dan pemulihan keadilan bagi sosok ibu mertua yang telah mempercayakan takdir serta rahasia besarnya di dalam jemariku. Mobil sedan hitam yang kukendarai bersama Pak Hendra membelah jalanan kota Bandung yang mulai berangsur lengang menjelang tengah malam, menuju kawasan perumahan elit di sudut utara. Di jok belakang, aku memangku tas ransel berisikan salinan kepemilikan aset yang telah disahkan oleh pihak pengadilan beserta dokumen pelimpahan wewenang penuh dari almarhum ayah mertuaku. Setelah meruntuhkan panggung kesombongan Rendra di Hotel Bintang 5, kini saatnya aku menjalankan amanah terpenting yang diberikan oleh Ibu Rahmi, menyelamatkan beliau dari cengkeraman ketakutan dan mengembalikan hak atas rumah tempat tinggalnya. Begitu mobil berhenti tepat di depan gerbang besi berukir yang megah, suasana rumah besar bernuansa klasik European itu tampak begitu lengang dan suram dari luar. Lampu-lampu taman yang biasanya menyala benderang kini sebagian besar padam, membiarkan bayangan pepohonan tinggi menutupi teras depan yang basah. Aku turun dari mobil dengan langkah mantap, didampingi oleh 2 orang petugas kepolisian dan seorang staf dari pengadilan yang siap mengawal proses eksekusi pengambil alihan wewenang rumah serta penyelamatan Ibu Rahmi dari isolasi. Dengan kunci cadangan dan dokumen penetapan hukum di tangan Pak Hendra, kami melangkah melewati pintu utama yang seminggu lalu ditutup rapat dengan dentuman keras saat aku diusir. Memasuki ruang tamu yang luas dan sunyi, indera pendengaranku menangkap suara tangisan lirih dari arah kamar utama di lantai dasar. Tanpa membuang waktu, aku bergegas melangkah menuju kamar tersebut dan mendapati pintu kamar dalam keadaan terkunci dari luar, sebuah bukti nyata betapa jahatnya perlakuan Bella yang sengaja mengurung wanita tua bernasib malang itu agar tak dapat mencampuri urusannya. "Ibu? Ini Tari, Ibu," panggilku lembut seraya mengetuk pintu kamar kayu jati tersebut dengan hati-hati. Petugas kepolisian yang berada di sampingku segera membuka paksa slot kunci luar yang dipasang secara tidak sah, hingga pintu akhirnya terbuka lebar. Di dalam ruangan yang hanya diterangi lampu tidur yang temaram, tampak Ibu Rahmi terduduk ringkih di tepi ranjang dengan tubuh yang semakin kurus dan wajah berderai air mata, memandang ke arah pintu dengan tatapan tak percaya seolah sedang melihat sebuah keajaiban yang nyata. "Tari? Anakku, sungguh kamukah ini, Nak?" Suara Ibu Rahmi bergetar hebat,
tercekik oleh rasa haru dan kerinduan yang mendalam saat mendapati diriku berdiri di hadapannya. Aku langsung berlari mendekat, berlutut di depan lutut rentanya dan merengkuh tubuh tua itu ke dalam pelakanku yang erat. Isak tangis haru pecah di antara kami berdua di dalam kamar yang dingin itu, menghapuskan segala bentuk trauma pengusiran yang pernah menyisa di dalam dadaku. Tari sudah kembali, Ibu. Aku datang untuk membawakan keadilan bagi Ibu dan membalas semua kebaikan yang Ibu berikan lewat tas kusam malam itu, bisikku lirih di dekat telinganya, mengusap punggung rentanya yang berguncang karena air mata kebahagiaan. Ibu Rahmi menggenggam jemariku erat-erat, menatapku dengan mata yang memancarkan kebanggaan mendalam saat melihat perubahan besar pada diriku yang kini tampil begitu anggun, tegar, dan penuh percaya diri. Pak Hendra melangkah masuk ke dalam kamar dengan santun, lalu menjelaskan secara rinci bahwa bukti-bukti dari flash disk dan dana hibah 5 miliar rupiah itu telah digunakan secara sah untuk menyelamatkan seluruh kekayaan keluarga dari cengkeraman komplotan penipu. Rumah mewah ini, bersama seluruh sertifikat tanah dan tabungan sisa almarhum suaminya, telah dialihkan penuh ke atas nama Ibu Rahmi dengan aku sebagai wali sah yang ditunjuk secara legal untuk mengelola operasionalnya. Lalu, bagaimana dengan Rendra, anak? Tanya Ibu Rahmi dengan suara pelan dan syarat akan kecemasan seorang ibu, meski hatinya sangat sakit atas perbuatan anak kandungnya sendiri. Kujelaskan secara perlahan dan jujur bahwa Rendra kini sedang menjalani pemeriksaan intensif di markas kepolisian terkait skandal pemalsuan dokumen dan utang piutang perusahaan yang menjeratnya. Tidak ada ratapan kemarahan dari Ibu Rahmi, melainkan sebuah helaan napas panjang yang menandakan kepasrahan atas takdir dan akibat dari kesombongan putranya. Malam itu juga, aku memanggil tim medis pribadi untuk memeriksa kondisi kesehatan Ibu Rahmi yang sempat menurun akibat penelantaran yang dilakukan oleh Bella. Sementara para petugas mengamankan seluruh area rumah dan memasang segel perlindungan aset resmi dari pengadilan, aku mendampingi Ibu Rahmi di dalam kamarnya, menyuapinya makanan hangat dan memastikan beliau merasa aman dari segala bentuk ancaman luar yang pernah membayanginya. Ketika fajar menyingsing di balik tirai kamar, aku berdiri di balkon lantai 2 rumah mewah itu, menatap pemandangan kota Bandung yang membentang indah di bawah langit pagi yang cerah. Rumah ini tak lagi terasa dingin atau menakutkan seperti malam pengusiranku dulu, melainkan menjadi panggung kebangkitan yang megah bagi sebuah kebenaran. Dengan kekuatan hukum di tangan dan perlindungan penuh atas Ibu Rahmi, aku siap melangkah menuju babak akhir untuk menutup lembaran kelam masa lalu ini secara sempurna. 3 minggu berlalu sejak malam kehancuran di ballroom Hotel Bintang 5 itu, dan kehidupan yang dulunya dipenuhi dengan ancaman serta intrik kini mulai berangsur tenang di bawah kendaliku. Bersama tim ahli keuangan yang kusewa menggunakan sisa dana hibah, aku berhasil menyelamatkan aset-aset penting perusahaan peninggalan almarhum ayah mertuaku yang belum sempat dipindah tangankan oleh Bella. Rumah mewah tempat tinggal Ibu Rahmi kini telah sepenuhnya atas nama beliau, dan kesehatan fisik serta mental ibu mertuaku itu semakin membaik setiap harinya berkat perawatan intensif dan suasana rumah yang kini dipenuhi kedamaian. Pagi ini, aku melangkah menyusuri lorong dingin gedung tahanan markas kepolisian pusat dengan langkah yang sangat tenang namun anggun. Pakaian muslimah modern yang kukenakan beserta hijab voal berwarna soft nude tertata begitu rapi, memancarkan aura ketegaran seorang wanita yang telah selesai dengan seluruh penderitaan masa lalunya. Di tanganku, terdapat sebuah map tebal berwarna putih yang berisikan berkas putusan resmi perceraian kami dari Pengadilan Agama beserta dokumen pencabutan hak kuasa Rendra atas seluruh aset keluarga. Di dalam ruang kunjungan berfasilitas kaca tebal yang membatasi, Rendra sudah duduk menunggu dengan tangan terborgol dan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye mencolok.
Tubuhnya yang dulu tegap dan selalu terbalut kemeja slim fit mahal kini tampak sangat kurus, layu, dan berantakan dengan gurat-gurat kelelahan mendalam di wajahnya. Rambutnya yang biasanya tersisir rapi kini kusam tak terurus, sementara matanya yang dulu selalu menatapku penuh kejijikan kini hanya memancarkan keputusasaan dan rasa malu yang amat sangat. Begitu aku duduk di kursi seberangnya dan mengangkat gagang telepon interkom, Rendra langsung menempelkan gagang teleponnya ke telinga dengan tangan gemetar hebat. Tari, tolong maafkan aku, nak. Aku memohon padamu, tolong cabut laporan polisi itu. Suaranya terdengar sangat parau, pecah oleh tangisan penyesalan yang tertahan di tenggorokannya saat ia menatap wajahku yang tak menunjukkan sedikit pun gejolak emosi. Aku dikelabui oleh Bella. Dia yang merancang semua dokumen palsu itu. Aku tidak tahu apa-apa, Tari. Aku mendengarkan ratapannya dengan tenang, membiarkan kalimat demi kalimat penyesalan yang terlambat itu mengalir tanpa berniat memotong pembicaraannya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini, Rendra? Suaraku terdengar sangat jernih di seberang sambungan telepon. Bukan fakta bahwa kamu berselingkuh atau membuangku demi wanita lain. Tapi fakta bahwa kamu tega menukar kesetiaan, keikhlasan, dan kesehatan ibu kandungmu sendiri demi sebuah kebohongan glamor yang ditawarkan oleh wanita yang baru kamu kenal. Rendra tertunduk makin dalam, membenturkan dahi ringkihnya ke permukaan kaca tebal yang memisahkan kami, sementara air matanya menetes deras membasahi pakaian tahanannya. Aku hilaf, Tari. Aku benar-benar membutakan hatiku sendiri dari kebaikanmu dan ibu. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku janji akan berubah. Kita bisa mulai semuanya dari awal lagi. Tolong kasihanilah aku. Desaknya dengan nada memelas yang sangat menyedihkan. Aku menggelengkan kepala secara perlahan, menyodorkan map putih berisikan berkas putusan pengadilan ke depan kaca tebal, agar ia bisa melihat lembaran dokumen hukum tersebut dengan jelas. Tidak ada kesempatan kedua untuk pernikahan yang sudah kamu hancurkan dengan injakan kaki kesombonganmu sendiri, Rendra. Mulai hari ini, pengadilan agama telah meresmikan perceraian kita. Kamu bukan lagi suamiku, dan aku bukan lagi istri yang bisa kamu atur atau kamu hina sesuka hatimu. Lalu, bagaimana dengan rumah dan perusahaan, Tari? Apakah kamu tega membiarkan aku mendekam di penjara ini tanpa memiliki apa-apa lagi setelah keluar nanti? Tanya Rendra dengan suara bergetar ketakutan, membayangkan masa depannya yang hancur menjadi debu tanpa harta, jabatan, maupun kehormatan yang dulu sangat ia agungkan di hadapan rekan-rekannya. Seluruh sisa aset perusahaan telah dialihkan secara sah untuk memulihkan kerugian para pekerja yang sempat kamu telantarkan, dan rumah mewah itu sepenuhnya milik Ibu Rahmi, tegasku seraya menatap lurus ke dalam matanya yang redup. Ibu Rahmi menyerahkan seluruh pengelolaan dana 5 miliar dan bukti rahasia itu padaku, karena beliau tahu hanya dengan cara inilah kamu bisa belajar apa arti rasa hormat, kejujuran, dan ketulusan sebuah keluarga. Tanpa menunggu balasan atau ratapan penyesalan selanjutnya dari pria yang kini telah menjadi bagian dari masa laluku itu, aku meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya dengan perlahan. Aku bangkit berdiri, merapikan gaun panjangku, lalu berbalik membelakangi Rendra yang kini menangis histeris sambil memukul-mukul kaca tebal di belakangku. Aku melangkah keluar meninggalkan lorong penjara yang gelap itu menuju cahaya matahari pagi yang terang, siap menyongsong babak terakhir dari perjalanan hidup baruku yang sesungguhnya. 6 bulan berlalu sejak prahara besar yang meruntuhkan kesombongan Rendra dan memenjarakan komplotan Bella, membawa kedamaian yang teramat tenang di dalam kehidupan baruku. Pagi ini, matahari terbit dengan kilau keemasan yang hangat, menembus kaca-kaca jendela besar di kantor pusat Yayasan Pemberdayaan Wanita yang kubangun di pusat kota Bandung.
Gedung 3 lantai bernuansa minimalis modern ini menjadi wujud nyata dari pemanfaatan sisa dana hibah 5 miliar rupiah dan pengelolaan aset yang berhasil diselamatkan dari kebangkrutan. Di dalam ruangan kerjamu yang luas dan berhiaskan tanaman hijau yang segar, aku berdiri menatap lembaran laporan perkembangan program pelatihan keterampilan untuk para wanita korban kekerasan rumah tangga. Yayasan ini didirikan tidak hanya untuk memberi perlindungan hukum, tetapi juga untuk membekali mereka dengan kemandirian finansial agar mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri, tanpa harus bergantung pada pria yang menindas mereka. Rasa syukur yang tiada tara membuncah di dalam dadaku saat melihat ratusan wanita kini menemukan kembali harapan hidup mereka yang sempat hilang. Tok pintu terdengar pelan, disusul dengan masuknya Ibu Rahmi yang kini tampak jauh lebih sehat, segar, dan bahagia dibanding beberapa bulan lalu. Wajah rentannya kini memancarkan senyum kedamaian yang tulus, tanpa ada lagi gurat kecemasan atau penderitaan akibat penindasan di dalam rumah mewahnya sendiri. Dengan dipandu oleh seorang asisten pribadi yang sangat ramah, ibu mertuaku itu melangkah mendekat dan duduk di sofa empuk ruang kerjaku sembari membawa sebuah kotak kayu ukiran Jepara. "Tari, anakku," panggil Ibu Rahmi dengan suara lembut yang menenangkan hati, menatapku penuh kasih sayang seperti menatap anak kandungnya sendiri. "Ibu datang untuk melihat perkembangan yayasanmu, sekaligus ingin menyerahkan benda ini padamu. Ini adalah amanah terakhir dari almarhum Ayah Rendra yang seharusnya diberikan saat kamu menjadi bagian penuh dari keluarga ini." Kudekati beliau dan duduk di sampingnya dengan rasa hormat yang mendalam, lalu perlahan kubuka tutup kotak kayu Jepara tersebut dengan jemari yang tenang. Di dalamnya terbaring sebuah sertifikat kepemilikan tanah seluas 10 hektar di kawasan pinggiran kota beserta surat kepemilikan saham utama atas jaringan usaha keluarga yang telah dibersihkan total dari beban hukum. Almarhum ayah mertuaku rupanya telah merancang seluruh dokumen pelimpahan ini khusus untuk wanita yang terbukti memiliki ketulusan dan ketegaran hati sejati. "Ibu sangat bangga padamu, Nak. Kamu tidak memanfaatkan uang 5 miliar dan bukti rahasia itu untuk dendam yang merusak, melainkan untuk menegakkan keadilan dan menolong banyak orang yang membutuhkan," ujar Ibu Rahmi dengan mata berkaca-kaca menahan haru, lalu menggenggam erat kedua telapak tanganku. "Rendra kini sedang menjalani hukumannya di penjara dengan penyesalan mendalam, dan itu adalah takdir yang harus ia jalani untuk membalas kebodohannya sendiri." Kabar terakhir yang kudengar mengenai Rendra adalah bahwa ia telah menerima vonis hukuman 5 tahun penjara akibat kelalaian dan pemalsuan dokumen korporasi yang merugikan banyak pihak. Dalam kesendirian di balik jeruji besi, ia akhirnya menyadari betapa bernilainya ketulusan seorang istri berhijab yang dulu disia-siakannya begitu saja demi kemewahan semu. Namun, pintu masa lalu itu telah tertutup rapat dan terkunci mati, tak akan pernah kubuka kembali untuk alasan apapun. Selepas jam kantor di sore hari, aku melangkah menyusuri taman hijau yang asri di area belakang yayasan, menikmati hembusan angin sore Bandung yang sejuk membelai hijab pashminaku. Penampilanku tetap bersahaja dan anggun, namun kini terpancar aura kepemimpinan, wibawa, dan keberanian dari sosok wanita berusia 25 tahun yang telah lulus melewati ujian hidup yang paling berat. Aku bukan lagi wanita lemah yang pasrah menangis saat diusir dan dilemparkan koper pakaian di bawah gerimis malam. Kuantongi jemariku di saku blazer modern yang kukenakan, menatap langit sore bernuansa jingga yang membentang luas di atas kota. Tas kulit kusam yang dulu diserahkan oleh Ibu Rahmi kini kusimpan rapi di dalam lemari khusus sebagai pengingat sejarah perjuangan bahwa di balik penderitaan yang paling gelap, selalu ada takdir indah yang disiapkan Tuhan bagi hambanya yang mau bersabar dan berjuang demi kebenaran. Langkah kakiku menyusuri jalan setapak taman dengan mantap, menyongsong masa depan yang cerah, mandiri, dan penuh keberkahan bersama orang-orang yang kucintai.
Pengusiran malam itu bukanlah akhir dari ceritaku, melainkan sebuah gerbang emas yang membebaskanku dari belenggu penindasan dan membawaku menjadi pemenang atas takdir hidupku sendiri.